Rizky Auliabari, NPM 2201080007. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS yang berupa esai, dan judulnya ini informasi sebagai makna data dalam ruang lingkup biologi. Dalam era digital yang semakin maju, kita hidup di dunia yang dipenuhi oleh data. Setiap detik, miliaran data dihasilkan, dikumpulkan, diproses oleh teknologi di seluruh dunia. Namun, data sendiri hanyalah kumpulan angka, huruf, atau simbol yang tidak memiliki arti sampai kita memberikan makna padanya. Dalam konteks biologi, data yang diperoleh dari berbagai penelitian dan eksperimen dapat diubah menjadi informasi yang berharga, yang pada akhirnya membantu kita memahami lebih dalam tentang kehidupan dan proses biologis. Esai ini akan membahas bagaimana data menjadi informasi yang bermakna dalam ruang lingkup biologi, serta pentingnya pemahaman dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya itu ada definisi data dan informasi. Data dalam biologi dapat didefinisikan sebagai sekumpulan fakta atau hasil pengamatan yang dikumpulkan melalui eksperimen, pengukuran, atau penelitian. Data ini bisa berupa angka, teks, gambar, atau suara yang dihasilkan dari studi tentang organisme, sel, gen, protein, atau interaksi antar makhluk hidup. Namun data tanpa konteks tidak memiliki arti. Data menjadi informasi ketika dianalisis, diinterpretasikan, dan disusun sedemikian rupa sehingga memberikan makna dan pemahaman. Nah, informasi adalah data yang telah diproses sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan relevan seperti bagaimana suatu penyakit menyebar, bagaimana gen tertentu berperan dalam ekspresi sifat tertentu, atau bagaimana ekosistem itu berfungsi. Selanjutnya itu ada ruang lingkup data dalam biologi. Biologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dalam makhluk hidup dari tingkat molekuler hingga ekosistem. Data biologi mencakup berbagai disiplin ilmu, termasuk genetika, biokimia, ekologi, fisiologi, dan lain-lain. Dalam konteks ini, data dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti yang pertama itu ada genetika dan genomika. Nah, data yang dihasilkan dari analisis DNA, RNA, dan protein. Misalnya itu data sequence DNA yang dikumpulkan untuk memahami variasi genetik antara individu dan populasi. Yang kedua itu ada ekologi dan lingkungan. Data tentang populasi organisme, distribusi spesies, dan kondisi lingkungan. Ini dapat mencakup pengukuran suhu, kelembapan, dan faktor lingkungan lain yang mempengaruhi kehidupan suatu organisme. Yang ketiga itu ada fisiologi dan anatomi. Nah, data tentang struktur dan fungsi organ dari jaringan pada makhluk hidup. Contohnya itu data tentang denyut jantung, tekanan darah, atau aktivitas dari otak. Yang keempat itu ada bioinformatika, disiplin yang menggabungkan biologi, ilmu komputer, dan statistik untuk menganalisis data biologis. Ini termasuk analisis sequence genom, struktur protein, dan interaksi biomolekul. Selanjutnya adalah transformasi data menjadi informasi. Nah, transformasi data menjadi informasi itu mengubah data menjadi suatu informasi yang bermakna. Nah, ini merupakan proses yang kompleks yang melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Langkah pertama dalam memperoleh informasi adalah mengumpulkan data yang akurat. Dalam biologi, ini bisa melibatkan penggunaan teknologi canggih seperti PCR atau polymerase chain reaction, mikroskop elektron, atau sequencing genomik. Data yang dikumpulkan harus relevan dan data yang diandalkan untuk memastikan hasil yang valid. Yang kedua itu ada pengolahan data. Nah, data mentah yang dikumpulkan harus diproses dan noise yang mungkin dan diorganisir. Nah, ini melibatkan pembersihan data untuk menghilangkan outlier atau noise yang mungkin mempengaruhi analisis. Nah, proses ini mencakup pengkodean data dan penyimpanan dalam format yang dapat diakses untuk analisis lebih lanjut. Nah, yang ketiga itu ada analisis data. Langkah ini melibatkan penggunaan metode statistik dan bioinformatika untuk mengekstrak pola dan hubungan dari data. Contohnya itu analisis data genom dapat mengungkapkan variasi genetik yang terkait dan penyakit tertentu. Nah, analisis data ekologi dapat menunjukkan bagaimana perubahan iklim mempengaruhi distribusi spesies. Yang keempat itu adalah data. Nah, setelah
Setelah data dianalisis, langkah berikutnya adalah menginterpretasikan hasil untuk mendapatkan informasi yang bermakna. Ini melibatkan pemahaman konteks biologi dari data tersebut serta menghubungkan dengan teori atau hipotesis yang ada. Yang kelima itu ada visualisasi data. Salah satu cara yang terbaik untuk menyampaikan informasi yang dihasilkan dari data adalah melalui visualisasi atau grafik, peta, dan diagram dapat membantu memudahkan pemahaman data kompleks dan memungkinkan peneliti serta masyarakat umum untuk melihat pola dan tren. Selanjutnya kita studi kasus dalam manusia. Nah, salah satu contoh nyata transformasi data menjadi informasi dalam biologi adalah proyek Human Genome Project atau HGP. Nah, proyek ini itu dimulai pada tahun 1990 dan selesai pada tahun 2003 dengan tujuan memetakan seluruh sekuens DNA manusia. Data yang dikumpulkan dari proyek ini mencapai lebih dari 3 miliar pasang basa yang membentuk genom manusia. Pada awalnya itu data sekuens DNA ini hanyalah deretan panjang huruf seperti A, P, Q, dan C yang tidak memiliki arti bagi kebanyakan orang. Namun melalui analisis mendalam dan pemetaan gen, para ilmuwan berhasil mengidentifikasi gen yang bertanggung jawab atas berbagai penyakit genetik serta variasi genetik yang mempengaruhi karakteristik fisik dan respon individu terhadap obat-obatan. Nah, selanjutnya itu hasil dari Human Genome Project memberikan wawasan mendalam tentang biologi manusia yang memungkinkan perkembangan medis yang lebih personal atau personalized medicine dan membantu dalam diagnosis serta pengobatan penyakit yang lebih efektif. Selanjutnya itu dalam bidang genetik, data sekuens DNA ribuan pasien yang menderita kanker payudara diolah menjadi informasi berharga yang menunjukkan mutasi pada gen BRCA1 dan BRCA2 sehingga memungkinkan deteksi dini dan pencegahan kanker melalui pengobatan presisi. Sementara itu, dalam ekologi, data populasi harimau selama 1 dekade mengungkap penurunan populasi akibat deforestasi dan perburuan liar yang mendorong langkah-langkah konservasi lebih lanjut untuk melindungi spesies tertentu. Nah, di bidang kesehatan masyarakat, analisis data COVID-19 yang mencakup gejala, riwayat perjalanan, dan hasil tes PCR membantu pemerintah menyusun kebijakan yang efektif untuk mengendalikan pandemi. Selain itu, dalam biologi kelautan, data mengenai suhu laut dan keasaman air menunjukkan bahwa pemanasan global menyebabkan pemutihan terumbu karang. Nah, memicu upaya restorasi ekosistem laut. Di sisi lain, data fisiologis dari atlet digunakan untuk mengoptimalkan program latihan. Sementara penelitian mikrobiologi menemukan senyawa antibiotik baru dari mikroba tanah memberikan solusi potensi terhadap resistensi bakteri. Teknologi bioinformatika juga memainkan peran penting dalam pengembangan obat seperti penggunaan data struktur protein virus SARS-CoV-2 yang membantu mengembangkan vaksin COVID-19 berbasis mRNA. Nah, pencitraan otak pada pasien gangguan neurologis seperti Alzheimer memberikan informasi diagnosis untuk intervensi medis yang lebih efektif. Dalam pertanian, data sekuens genetik tanaman padi memungkinkan pengembangan varietas transgenik yang lebih tahap terhadap penyakit. Nah, meningkatkan ketahanan pangan, bahkan penelitian perilaku simpanse liar menghasilkan pemahaman lebih dalam tentang evaluasi sosial manusia dan strategi konservasi yang lebih baik. Nah, semua contoh itu menegaskan bagaimana data biologis yang dianalisis dengan tepat dapat memberikan informasi yang berguna untuk meningkatkan kesehatan manusia, melindungi lingkungan, dan memajukan ilmu pengetahuan. Selain itu, proses transformasi data menjadi informasi. Nah, data biologis baik berupa angka, pengukuran, atau gambar menjadi bermakna hanya setelah melalui proses analisis yang sistematis. Proses ini melibatkan beberapa tahap. Yang tentu ada pengumpulan data. Nah, data dikumpulkan melalui eksperimen laboratorium, pengamatan lapangan, atau teknologi modern seperti mikroskop elektronik dan sensor lingkungan. Sebagai contohnya itu dalam penelitian ekologi, data tentang populasi organisme dikumpulkan melalui teknik sampling seperti capture mark, release recapture, atau JMRR. Selain dari pengolahan data mentah seringkali tidak terstruktur dan memerlukan pengolahan awal. Dalam bioinformatika, ini melibatkan penyelarasan sekuen DNA untuk menemukan homolog genetik. Selain itu ada analisis data. Analisis dilakukan menggunakan alat seperti perangkat lunak, statistik,
R atau Python atau algoritma pembelajaran mesin untuk mendeteksi pola atau hubungan yang signifikan. Nah, misalnya itu analisis cluster digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kesamaan genetik. Yang keempat itu ada interpretasi data. Data yang telah dianalisis harus dikontekstualisasikan dalam kerangka biologis untuk menjadi informasi. Sebagai contoh, dalam penelitian genomik, informasi tentang mutasi gen dapat digunakan untuk memahami penyakit tertentu atau sifat adaptif pada populasi tertentu. Selanjutnya itu peran teknologi dalam transformasi data biologi. Nah, kemajuan teknologi terutama dalam bidang komputasi dan bioinformatika telah mempercepat transformasi data biologi menjadi informasi yang bermakna. Beberapa teknologi penting yang berperan dalam proses ini antara lain yang pertama itu sequence genomic. Teknologi seperti Next Generation Sequencing atau NGS memungkinkan analisis sequencing dengan kecepatan dan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan metode tradisional. Ada teknologi big data. Dalam biologi, data yang dihasilkan seringkali sangat besar atau big data seperti dalam studi genom atau ekologi yang melibatkan jutaan sampel. Teknologi big data membantu dalam penyimpanan, pemrosesan, dan analisis data ini. Yang ketiga itu machine learning dan AI. Algoritma pembelajaran mesin digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam data biologis yang mungkin tidak terlihat oleh manusia. Ini telah digunakan dalam penemuan obat, deteksi dini penyakit, dan analisis citra medis. Yang keempat adalah cloud computing. Penyampaian dan komputasi awan memungkinkan peneliti untuk mengakses data dari mana saja di dunia, serta menggunakan sumber daya komputasi yang besar tanpa perlu investasi infrastruktur. Selanjutnya itu implikasi etis dan sosial. Dengan meningkatkan kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data biologis, muncul juga tantangan etis dan sosial. Nah, pertanyaan seperti privasi data genom, penggunaan data biologis untuk tujuan komersial, serta implikasi sosial dari pengeditan gen seperti CRISPR menjadi topik penting yang perlu dipertimbangkan. Misalnya itu data genom individu dapat digunakan untuk mendeteksi risiko penyakit tertentu. Namun ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang siapa yang berhak mengakses informasi ini dan bagaimana informasi tersebut dapat disalahgunakan. Oleh karena itu penting bagi peneliti dan pembuat kebijakan untuk menetapkan regulasi yang melindungi privasi dan hak individu. Selanjutnya itu kesimpulan dari informasi sebagaimana data dalam ruang lingkup biologi itu yang pertama, informasi dalam biologi bukan hanya sekadar data, melainkan inti makna yang dinamis dan interaktif. Ilmu biologi meliputi banyak cabang studi yang saling terkait, mulai dari anatomi hingga filogenetik dengan menggunakan metode ilmiah yang jelas dan objektif. Kita dapat memahami tingkah laku dan ciri-ciri makhluk hidup. Manfaat biologi dirasakan dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari, mulai dari kedokteran dan farmasi hingga pertanian dan juga peternakan. Integrasi teknologi informasi dan bioteknologi melalui bioinformatik membuat analisis data biologis menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, dalam kesimpulan, informasi seperti makna data dalam biologi merupakan esensi penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dalam ruang lingkup biologi, data adalah fondasi dari setiap penelitian dan penemuan baru. Namun data hanya akan memiliki nilai ketika diubah menjadi informasi yang bermakna melalui proses analisis dan interpretasi teknologi modern, termasuk bioinformatika, AI, dan big data, telah membuka peluang baru untuk memahami kompleksitas kehidupan dan tingkat molekuler hingga ekosistem. Selanjutnya itu pemahaman mendalam tentang cara data diubah menjadi informasi memungkinkan kita untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam bidang kesehatan, konservasi, dan pengolahan sumber daya alam. Dengan demikian, informasi bagaimana data memiliki peran yang krusial dalam kemajuan ilmu biologi dan aplikasi untuk kesejahteraan manusia serta kelestarian lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.